Selamat pagi semuanya, senang banget rasanya bisa bareng teman-teman lagi hari ini. Selamat datang di sesi bedah renungan kita. Saya Marta, dan tentunya di sini saya ditemani oleh David. Halo semuanya, pagi. Kita sangat antusias buat menemani pagi kalian. Hari ini kita bakal membahas materi yang jujur saja sangat relevan untuk kita semua. Dari Renungan Pagi Moving Ministry Church edisi 8 Agustus. Tema bulanan mereka kali ini adalah Merdeka di dalam Kristus. Dan fokus spesifik kita hari ini adalah Merdeka dari rasa takut. Yuk langsung saja kita bahas. Gini, pernah tidak sih kalian sedang ragu-ragu sekali mau mengambil satu langkah besar, lalu kalian semacam menenangkan diri sendiri dengan bilang, aku tidak takut kok, aku cuma lagi berhati-hati saja. Nah, pertanyaannya sekarang, apakah itu benar-benar murni sebuah kehati-hatian? Atau jangan-jangan itu sebenarnya ketakutan yang sedang menyamar? Karena jujur saja, ketakutan itu sering sekali memakai topeng yang pintar, bersembunyi di balik alasan-alasan yang kedengarannya sangat logis. Betul sekali, Marta. Kalau kita lihat, di satu sisi ada hal-hal yang terdengar sangat positif, seperti bersikap realistis, melakukan antisipasi, dan kehati-hatian. Secara manusiawi ya masuk akal kan? Tapi ada satu poin krusial di sisi sebaliknya. Renungan ini mengingatkan kita kalau batasannya itu sudah terlewati ketika kehati-hatian tadi ujung-ujungnya malah memaksa kamu untuk mundur dari panggilan Tuhan. Nah, di titik itulah, itu bukan lagi soal hati-hati, tapi murni ketakutan. Oke, sekarang kita masuk ke bagian pesan Paulus untuk Timotius tentang menghadapi tanggung jawab besar. Sebagai sedikit konteks sejarah nih, waktu itu Rasul Paulus sedang menulis surat dari dalam penjara untuk Timotius. Nah, Timotius ini adalah seorang pemimpin muda yang sedang gentar sekali menghadapi tanggung jawab yang super besar. Dia merasa kewalahan, tertekan, pokoknya terintimidasi banget oleh beban pelayanannya. Waktu membaca bagian ini, aku langsung kepikiran obrolan kita dengan Thomas beberapa waktu lalu. Kalian ingat kan? Thomas cerita jujur sekali soal bagaimana dia merasa benar-benar kewalahan dan cemas saat harus mengambil peran kepemimpinan yang baru. Ternyata kegelisahan yang dirasakan Timotius ribuan tahun lalu itu adalah cerminan akurat dari apa yang sering kita pergumulkan sekarang. Ya, dan persis di tengah ketakutan itulah Paulus memberikan satu penegasan yang luar biasa. Di 2 Timotius 1 ayat 7 dia bilang, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Ini adalah validasi yang telak banget buat siapa saja yang sedang merasa takut. Memang wajar kalau seorang pemimpin muda itu merasa gentar, tapi Paulus mau memastikan satu hal, roh ketakutan yang sampai membuat kita lumpuh itu mutlak bukan dari Tuhan. Sama sekali bukan. Selanjutnya, kita bedah tentang 3 pemberian roh Allah untuk membongkar makna dari 2 Timotius 1 ayat 7 tadi. Jadi, kalau Tuhan tidak memberikan roh ketakutan ke kita, terus apa dong yang Dia berikan? Jawabannya ada 3 ini, kekuatan, kasih, dan ketertiban. 3 hal ini adalah pilar utamanya. Dan jangan salah, ini bukan sekedar konsep teologi yang mengawang-awang di udara ya. Kita bakal melihat bagaimana konsep abstrak ini bisa bekerja dan jadi sangat praktis di kehidupan kita sehari-hari. Yuk kita bahas pilar yang pertama, yaitu kekuatan. Di sini, kekuatan didefinisikan secara spesifik sebagai kekuatan untuk bertindak. Ini aplikatif banget loh. Aku jadi ingat cerita teman kita, Petrus. Dia sempat mengalami sindrom penipu yang lumayan parah. Dia merasa sama sekali tidak layak, dan sampai dia membeku waktu mendapat panggilan pelayanan yang baru. Tapi, ketika Petrus mulai mengandalkan pemberian roh ini, dia benar-benar mendapatkan kekuatan untuk bertindak. Kekuatan inilah yang akhirnya berhasil mendobrak kelumpuhannya itu, sampai dia berani melangkah maju. Wah, itu kesaksian yang luar biasa ya. Nah, sekarang kita geser ke pilar yang kedua, yaitu kasih, yang artinya kasih untuk melayani. Teman kita Maria, baru-baru ini berbagi pandangan yang dalam banget soal ini. Dia menemukan bahwa ketika kita memusatkan perhatian kita habis-habisan untuk melayani orang lain dengan kasih, fokus kita itu otomatis beralih dari diri kita sendiri. Dan pada momen itu terjadi, rasa takut di dalam diri kita, yang biasanya membuat kita merasa tidak percaya diri, itu mulai memudar secara alami. Bener banget, sangat mencerahkan. Terus kita sampai di pilar yang ketiga, ketertiban. Di renungan ini, ketertiban itu diartikan sebagai ketertiban untuk berpikir jernih. Ini mengingatkan aku pada ceritanya Sarah. Kalau sedang cemas, pikiran Sarah itu sering banget jadi riuh dan berantakan. Tapi dia bersaksi, waktu dia meminta ketertiban dari Tuhan, pikiran yang jernih itu seolah langsung memotong habis semua suara berisik dari kecemasannya. Pada akhirnya, itu membuat Sarah mampu mengambil keputusan-keputusan yang berlandaskan iman bukan karena panik. Lalu bagaimana caranya kita melawan balik? Kita masuk ke bagian senjata melawan rasa takut dengan langkah rohani praktis. Dari renungan Moving Ministry ini, mereka memberikan panduan yang super praktis. Langkah pertama,
kenali ketakutanmu. Jangan dihindari atau malah ditutup-tutupi. Langkah kedua, sebut namanya dengan spesifik. Apa itu takut gagal, takut ditolak? Harus jelas. Dan langkah ketiga, tolak dalam nama Yesus. Aku benar-benar mau mendorong teman-teman yang sedang mendengarkan ini untuk langsung saja mempraktikkan 3 langkah ini buat menghadapi apapun yang sedang kalian gumulkan sekarang juga. Dan tolong ingat baik-baik fakta ini. Kamu punya senjata rohani yang lebih kuat daripada rasa takut. Aku mau mengingatkan kalian dengan penuh keyakinan. Kalian itu sama sekali tidak dibiarkan tanpa pertahanan. Kalian itu dipersenjatai. Dan senjata rohani yang kalian punya ini jauh-jauh lebih hebat dan tangguh dari bentuk kecemasan atau intimidasi apapun yang sedang kalian hadapi hari ini. Nah, sekarang kita ada di bagian doa kemerdekaan dalam Kristus untuk menutup sesi kita dalam doa. Tapi sebelum kita mulai berdoa, pegang erat-erat motivasi hari ini. Rasa takut bukan tuanmu. Deklarasikan ini dengan berani di hidup kamu. Rasa takut itu sama sekali tidak punya hak atau otoritas sepeser pun untuk mengatur hidup seorang anak Tuhan karena kamu sudah diberikan roh kekuatan, kasih, dan pikiran yang jernih. Sekarang, yuk, dimanapun kalian berada saat ini, kita ucapkan doa dari renungan ini bersuara sama-sama. Kita mulai ya. Tuhan, aku tolak roh ketakutan dalam nama Yesus. Penuhi aku dengan roh kekuatan, kasih, dan ketertiban dari-Mu. Amin. Sebagai penutup dari sesi bedah renungan kita hari ini, aku mau meninggalkan satu pertanyaan yang lumayan provokatif nih buat direnungkan. Rasa takut bukan tuanmu. Langkah berani apa yang akan kamu ambil hari ini bersama rohnya? Biar ini jadi perenungan buat kita semua. Jangan biarkan ketakutan menahan langkah kamu lagi. Yuk keluar dari zona nyaman dan melangkahlah dengan iman hari ini. Aku Marta dan rekan aku David, pamit undur diri. Terima kasih sudah belajar bareng kita. Teruslah bertumbuh dan sampai jumpa.